Selamat pagi anak-anak semuanya, kembali lagi kita belajar bahasa Mandarin bersama Lause Richard. Kemarin kalian udah belajar Hanyu Pinyin, kalian udah belajar pe, me, fe, te, ne, le. Nah, yang belum bisa coba ingat-ingat lagi, coba nonton video sebelumnya sebelum kita lanjutkan. Yang selama ini kalian belajar, Pinyin ini bacanya mirip dengan bahasa Indonesia. Kebanyakan sama, ada yang mirip, ada yang sama persis. Tapi yang kita mau belajar hari ini berbeda dengan bahasa Indonesia, jadi kalian harus hati-hati. Nah, coba kita perhatikan, ada 3 yang di sana. Coba lihat, ada ci, ci, si. Tulisannya berbeda jauh dengan bahasa Indonesia, bacanya sangat berbeda. Jadi kalian harus hati-hati untuk 3 yang ini. Bacanya ci, ci, si. Nah, seperti yang kita udah lihat, ci, ci, si ini kita menggunakan huruf J, Q, dan X. Bacanya berbeda. Nah, untuk 3 huruf ini, kita cuma bisa pasangkan dengan huruf hidup. I dan U. Jadi J dengan A nggak bisa, X dengan A juga nggak bisa. Khusus untuk 3 huruf ini, ci, ci, dan si cuma bisa ketemu dengan huruf I dan U. Jika dengan I, dia dibaca ci. Huruf J dengan I dibaca ci. Huruf J dengan U, kita otomatis bacanya dengan U. Jadi, cu. JI bacanya ci. JU ini bacanya cu. Nah, hati-hati di sini. Cuman ada ci dan cu. Begitu juga Q. Q ini dibaca ci. Ada anginnya, mirip dengan pa, ta yang udah kita belajar. Kalau ini ci dan ci, ada pe dan pe, ada ci dan ci. Penting. Jadi caranya bagi kalian yang masih belum bisa, ingat tarik napas dulu sebelum bilang ci. Tarik napas pakai mulut. Ci, oke? Q ini dibaca dengan ci dan ada si huruf X. Q dengan U kita otomatis bacanya cu. X dengan U bacanya shu. Nah, perhatikan. Jadi jika dengan I dibaca seperti biasa ci, ci, si. Jika dengan U otomatis dibaca dengan huruf U. Cu, cu, shu. Ci kita juga bisa gabungkan dengan huruf hidup yang lain. Ci dengan I kita bisa tambah dengan A. Menjadi bacanya cia. Ci bisa juga kita tambah dengan U. Menjadi ciu. Begitu juga X. Si kita bisa gabungkan dengan misalnya E. Bakal jadi sie. Oke, jadi intinya ci, ci, dan si ini juga bisa digabungkan menggunakan huruf hidup gabungan. Bisa ada cia, ciu, sie, ciu, ciao, bisa macam-macam. Yang penting kalian ingat aja huruf hidup gabungan yang pernah kita belajar. Begitu juga dengan yu, yu juga ada huruf hidup gabungannya. Misalnya dengan xue, cue, cue, nanti kita belajar lebih jauh. Cuma huruf hidup gabungan, itu bisa juga digabungkan dengan akhiran. Kita punya 2 akhiran. Masih ingat? Akhiran dalam bahasa Mandarin cuma ada en dan eng. Jadi, ci bisa ditambah akhiran en menjadi cin. Si bisa ditambah dengan akhiran eng, bisa dibaca dengan sing. Oke, jadi ci, ci, dan si kita bisa gabungkan dengan akhiran dan juga huruf hidup gabungan. Bisa ada cin, bisa ada ciang. Oke? Oke, setelah bisa ci, ci, dan si, kita ada 7 huruf istimewa. Coba lihat, ada 7 huruf yang berbeda dengan huruf yang lain. Nah, di 7 huruf ini bedanya apa? I-nya tidak dibunyikan. Jadi untuk huruf lain, kalau ketemu I, ada bunyi I-nya. Kayak ti, pi, li, ci,
xi, itu semua ada bunyi i-nya. Tapi khusus untuk 7 huruf yang di samping ini, i-nya tidak kita baca. Jadi untuk huruf-huruf ini bacanya zhi, chi, shi, berbeda dengan yang biasa kita baca. Oke, itu bukan huruf i. Zhi, chi, shi, ini bunyi kosong namanya. Oke, dan ada yang terakhir huruf r. Nanti kita lihat lebih jauh gimana baca huruf-huruf ini yang benar. Pertama kita lihat dua huruf ini, Z dan ZH. Apa beda bacanya? Yang Z kita baca z, ZH kita bacanya c, z, c, z, c. Apa kedengarannya berbeda kan? Nah, yang paling penting posisi lidah kita. Pas kita baca yang Z, lidah lurus. Posisi lidah kita lurus dan menyentuh gigi. Nah, pas baca yang di bawah, lidah kita bengkok ke atas. Perhatikan. Jadi untuk bilang lidah kita lurus. Lidahnya bengkok. Oke, yang paling penting perbedaannya adalah posisi lidah kalian. Sekarang kita perhatikan beda dua huruf ini lagi. ZI dengan CI. Ada huruf Z, ada huruf C. Bunyinya memang mirip. Yang Z bacanya C, yang C bacanya C. Oke? C, C. Jadi perbedaannya itu sama dengan ci dan ci. Perbedaannya adalah anginnya. Jadi pas C kita langsung bilang. Tapi pas C tarik napas dulu. Sama dengan pa, ta, ci, sama tekniknya. Jadi untuk bilang yang huruf C kita bacanya C dengan angin. Kita lihat yang C dengan CH. Mirip dengan Z dan ZH. Perbedaannya di lidah kita. Jadi kalau C, dengan ada angin, tapi lidah kita lurus. Sedangkan yang CH, lidah kita bengkok dan ada angin. Itu perbedaan utamanya. Nah, sekarang ini yang paling gampang sebenarnya. Kita ada huruf S dan SH. S kita baca S seperti biasa. S. Nah, SH kita baca dengan sh. Perbedaannya sama di posisi lidah. Jadi ZH, CH, SH posisinya sama semua. Lidah kita bengkok ke atas. Sh, ch, ch, sh. Ini kalau nggak bisa sekarang, nggak apa-apa. Kita nanti sambil belajar, sambil kita betulkan pengucapan kalian semua. Untuk sekarang, kita cukup tahu dulu. Nah, huruf yang terakhir yang kita mau belajar adalah huruf yang paling sulit ini, huruf R. Bacanya jauh sekali berbeda dengan bahasa Indonesia kita. R ini bacanya seperti di antara R dan J. Kalau R kita bacanya R. Kalau J kita bacanya J. Tapi R dalam bahasa Mandarin ini bacanya Z. Z antara R dan J. Ini sangat penting. Z. Nanti kita bakal belajar lebih jauh. Untuk sekarang nggak bisa nggak apa-apa. Nanti sambil belajar kita bakal terus perbaiki pengucapannya. Nah, kalian sekarang sudah belajar semua huruf dalam Hanyu Pinyin. Memang huruf-huruf yang terakhir ini belum bisa, tapi tidak apa-apa. Yang penting kalian tahu dulu sekarang. Ayo, untuk sekarang kita sama-sama belajar kata-kata di samping ini. Ayo, sama-sama kita baca. Xie xie. Xie xie artinya terima kasih. Dan jika orang bilang xie xie kepada kita, kita jawabnya dengan bu ke qi. Bu ke qi. Kalian sudah belajar tentang cara membaca Q. Q dibaca dengan qi. Jadi itu bu ke qi. Xie xie.
不客气. Oke, lihat gambar selanjutnya. Kalau meminta maaf, kita bilangnya 对不起. 对不起. Kalian sudah belajar semuanya dalam pinyin. Nah, sekarang kita memaafkan orang. Gimana kita bilangnya? Jika orang bilang 对不起 kepada kita, kita jawab dengan 没关系. 没关系 artinya tidak apa-apa. 对不起 没关系. Ayo lihat gambar selanjutnya. Sebelum tidur kita bilangnya 晚安. Kalau pas bangun kita bilangnya 早安. Oke? 早安 itu selamat pagi dan 晚安 itu selamat malam. 早安 dengan huruf Z. Z itu tadi Z. 早安 晚安. Nah, lihat yang berikutnya. Sebelum pergi, kita bilang kepada teman kita 再见. 再见. 再见 ini artinya sampai jumpa. 再见 sampai jumpa. Nah, yang terakhir, coba baca sendiri dulu. Ini bacanya 加油. 加油. 加油 itu untuk memberi semangat. Saat orang lagi berusaha, saat teman kita ikut pertandingan, kita bisa memberi semangat dengan kata 加油. Mungkin kalian pernah dengar. Nah, hari ini sampai di sini dulu ya anak-anak semuanya. Hari ini kita banyak belajar tentang huruf istimewa dalam pinyin. Jadi ada ci, ci, dan si, serta 7 huruf yang i-nya tidak dibunyikan ini. Harus tahu memang susah. Kita bakal terus belajar, kita betulkan pengucapan kalian sambil belajar yang lain. Oke, yang paling penting untuk sekarang, tugas kalian adalah coba hafalkan kata-kata yang kita belajar tadi. Mungkin kalian harus nonton ulang video ini. Kalian hafalkan kata-kata yang kita belajar barusan. Ada 早安, 谢谢, sapaan-sapaan ringan, pengucapan sederhana dalam bahasa Mandarin. Kalian cocokkan bunyinya dengan pinyin yang tertulis. Kalau kalian ragu, kalian buka aja pinyin masternya untuk belajar cara membaca pinyin ini. Oke, sampai di sini dulu. 再见.